Apakah buah iblis dari Pangeran Grus masuk ke dalam kelas tipologia? Mengapa bisa replika golem yang dibuat oleh Pangeran Grus ini bergerak? Lalu, jika dikembangkan lebih jauh, seberapa kuat buah iblis ini jika pengguna cerdas dan mampu memanfaatkan menjadi kekuatan yang overpower? Jadi, mari kita pecahkan. Hiyo Tamagon! Selamat datang di channel Tamagon Park. Kali ini kita akan membahas buah iblis yang lumayan unik menurut Tamagon, yakni buah iblis milik Pangeran Grus Clay Fruit. Atau kemampuan untuk bisa memanipulasi tanah liat. Yeps, dalam video ini kita akan mencoba untuk menganalisa mengenai buah iblis ini, bagaimana kekuatannya jika masuk ke dalam mode awakening. Apakah buah iblis ini berjenis logia dan bagaimanakah kreativitas pengguna akan memaksimalkan buah iblis tanah liat ini menjadi kekuatan yang mengerikan. Jadi kita akan bahas semuanya di sini ya secara lengkap untuk analisa buah iblis tanah liat dari Pangeran Grus ini. Namun tentunya seperti biasa jangan lupa subscribe, like dan komen dulu untuk bentuk support kalian atas channel ini ke depannya agar Tamagon semakin semangat memberikan kalian teori dan juga analisa menarik seputar One Piece setiap hari. Jika sudah, terima kasih banyak dan persiapkan diri kalian nakama. Tarik jangkar dan mari kita berlayar. Chapter 1080 dihebohkan dengan pasukan Sword yang merangsek masuk ke dalam pulau bajak laut untuk menjemput Koby dari tangan kru Blackbeard. Garp membawa beberapa pasukannya untuk ia ajak langsung bertarung dengan Pizarro, Shiryu, Vascoshut dan juga Wolf. Anggota yang diajak Garp adalah Hibari, Kujaku, Helmeppo, Tashigi dan juga Pangeran Grus. Selain itu, mereka pun diikuti dengan beberapa pasukan Keroco yang juga ikut nimbrung di kapal dari Garp. Nah, uniknya adalah kita pun mendapatkan informasi menarik tentang kemampuan yang dimiliki oleh masing-masing anggota dari Sword ini. Salah satu yang akan kita bahas dalam video ini adalah tentang buah iblis yang benar-benar unik yang dimiliki oleh Pangeran Grus. Dalam kotak informasinya menyebut bahwa dia adalah pria tanah liat di mana dia memakan buah iblis Clay Fruit. Kita bisa melihat di sana bagaimana dia sepertinya memanipulasi tanah liat dengan membuat boneka kecil dari tanah liat yang dia kendalikan di jari-jarinya. Boneka kecil itu seperti layaknya golem yang dimana wujudnya menyerupai dirinya dengan ciri khas yaitu sebuah topi dengan ujung yang panjang. Nah, faktanya lagi yang kita ketahui adalah dia tidak hanya bisa membuat boneka golem kecil, melainkan bahkan dalam bentuk manusia pada umumnya. Ini bisa kita lihat pada saat beberapa pasukan Marine menyerang para penjahat yang berada di pulau tersebut. Salah satu anggota Marine terkena tebasan di leher dari si penjahat, namun anehnya anggota Marine ini kembali ke wujudnya seperti semula, seperti tidak terkena luka ataupun tebasan sama sekali. Dia bersih dan kepalanya benar-benar menyatu dengan badannya. Nah, terungkap bahwa itu adalah boneka golem raksasa yang diciptakan yang membantu para anggota Marine lainnya merangsek masuk ke dalam pulau bajak laut. Keanehan yang kembali terjadi adalah buah iblis ini unik, yaitu di mana golem yang diciptakan oleh Pangeran Grus ini bisa berbicara, berjalan, bahkan punya pemikiran sendiri. Melihat dengan golem raksasa yang berwujud manusia yang dia ciptakan, coba kita lihat pada saat dia berada di markas G14 sesaat Helmeppo meminta bantuan kepadanya untuk menyelamatkan Koby. Nah, di sana ada anggota Marine yang berwujud golem manusia tersebut benar-benar mirip seperti apa yang kita lihat di pulau bajak laut yang dimana dia menggunakan semacam perisai di pundaknya dan sepertinya ketiga manusia ini diciptakan oleh Pangeran Grus untuk menjadi bodyguardnya. Namun sepertinya manusia asli dari ketiga orang ini berada di tempat yang lainnya dengan asumsi ketiga orang yang berada di ruangan dengan Pangeran Grus ini adalah replikanya saja. Namun jika memang ketiga bodyguardnya ini adalah replika tanah liat, bagaimana bisa mereka makan, berbicara dan bahkan berjalan sendiri? Seperti yang kita lihat di sini, ada salah satu dari ketiga bodyguard Pangeran Grus yang makan. Kemudian yang satunya lagi pada saat di pulau bajak laut, dia malah berbicara dan punya ekspresi wajah seperti layaknya manusia normal pada umumnya. Nah, jika kita kaitkan manusia replika ataupun hal yang sejenisnya, bukankah ini tidak masuk ke dalam logika kita? Biasanya memang replika tidak punya ekspresi wajah, berjalan sendiri maupun bisa makan. Jadi bisa kita bilang bahwa golem yang dibuat oleh Pangeran Grus ini layaknya seperti mempunyai jiwa di dalamnya. Nah, buah iblis dari Pangeran Grus ini bisa kita ibaratkan seperti buah iblis yang dimiliki oleh Mr. Tree, yaitu buah iblis Doru Nomi yaitu lilin. Penggambarannya masih sama, yaitu mereka berdua bisa menciptakan sesuatu dari lilin maupun tanah liat. Namun yang menjadi pembeda adalah seperti yang Tamagon katakan tadi, bahwa golem dari Pangeran Grus layaknya mempunyai jiwa yang bisa berbicara maupun berjalan sendiri. Nah, ini pun mengingatkan Tamagon akan
akan cerita dalam mitologi Golem. Golem adalah ciptaan magis yang disebutkan dalam cerita rakyat Yunani. Dikatakan diciptakan oleh mereka yang mengetahui rahasia mitisisme. Makhluk ini bukanlah darah dan daging, melainkan tanah liat. Mereka adalah batu atau benda mati lainnya yang secara ajaib diberikan kekuatan hidup untuk bergerak dan dikatakan sebagai pelayan yang hampir tidak masuk akal. Jadi benda mati apapun yang diberi kekuatan hidup untuk bergerak sendiri di bawah instruksi dianggap sebagai golem. Nah, namun golem bisa menjadi berbahaya dan tidak dapat diprediksi. Seringkali sampai pada titik di mana mereka harus dihancurkan untuk menghentikan mereka mengamuk. Ini benar-benar jelas seperti penggambaran kemampuan dari Pangeran Grus yang bisa membuat golemnya hidup seperti mempunyai jiwa di dalamnya. Orang-orang dari cerita rakyat Yahudi ini pun dikatakan menciptakan makhluk yang berbentuk golem ini untuk berjaga-jaga ataupun menjadi pendamping mereka seperti layaknya bodyguard yang persis seperti yang ditampilkan oleh Pangeran Grus dengan bodyguardnya yang seorang golem. Oda Sensei tentu saja sangat amat senang mengkomparasikan apa yang ada di dunia nyata dengan mitologi yang dia masukkan ke dalam One Piece dan banyak sekali contoh tentang hal itu. Nah, jadi kesimpulannya bahwa kemampuan yang dimiliki oleh Pangeran Grus ini bukan cuma untuk bisa menciptakan golem, namun bisa untuk membuat hidup sang patung tersebut seperti apa yang dikatakan pada mitologi dari golem sendiri. Dia pun bisa mengendalikan bodyguardnya ini sesuka hatinya, bahkan tidak dengan menggunakan semacam alat gerak seperti halnya Doflamingo yang mengendalikan bonekanya dengan tali. Jadi, Pangeran Grus melakukan hal tersebut dengan mistis dan membuat golem itu mempunyai jiwa. Oke, lebih overpowernya lagi jika golem yang diciptakan oleh Pangeran Grus ini berubah bentuk dari awalnya adalah manusia biasa. Mereka bisa menjadi hewan ataupun monster lainnya. Karena yang kita ketahui bahwa tanah liat adalah objek yang sangat gampang untuk diubah dan dibentuk. Jadi, tanggungan rasa, kemungkinan besar bisa saja Pangeran Grus ini menciptakan golemnya dan membuat mereka berubah bentuk sesuka hatinya. Sekarang yang jadi pertanyaannya adalah seberapa banyak Pangeran Grus ini bisa menciptakan golem. Kasus ini sepertinya mirip dengan yang dimiliki oleh Mr. Tree dengan lilinnya. Ada batas penggunaan objek tersebut dengan menguras tenaga si pengguna. Dan jika kita menuju kepada kesamaan dari objek antara lilin dan juga tanah liat, maka sepertinya buah iblis yang dimiliki oleh Pangeran Grus ini modelnya sama seperti buah iblis Mr. Tree, yaitu bertipe Paramecia. Namun ini masih asumsi ya, karena masih belum dikonfirmasi secara resmi mengenai ke dalam kelas apa buah iblis dari Pangeran Grus ini masuk. Kemudian yang jadi masalahnya sekarang adalah sepertinya kelemahan dari buah iblis tanah liat ini bisa dibilang mirip seperti buah iblis lilin, yaitu mereka benar-benar menjadi counter dari kekuatan api maupun panas. Lilin atau tanah liat benar-benar lemah terhadap panas atau api karena mereka akan bisa meleleh jika terkena efek tersebut. Walaupun Pangeran Grus ini menciptakan golem raksasa yang super besar, counter alaminya tetap adalah api karena ingat objek yang dipakai untuk menciptakan golem adalah tanah liat, bukanlah sebuah batu. Nah, berbahayanya adalah ada seseorang yang bisa untuk menciptakan api di Hachinozu dan dia adalah Fashkoshut. Dia kemarin berkata bahwa dia ingin untuk membakar seluruh kota menggunakan kemampuan buah iblisnya yang dimana dia adalah manusia alkohol yang tentu bisa memantik adanya api. Kemudian menarik lagi jika kita membahas mengenai bagaimana awakening yang akan terjadi jika buah iblis ini sudah mencapai titik itu. Lagi-lagi kita mengacu kepada konsep dari awakening Paramecia yang dimana efek dari kekuatan pengguna akan menyebabkan area di sekitarnya menjadi layaknya kekuatan tersebut. Jadi kita bisa katakan bahwa nanti jika buah iblis tanah liat yang dimakan oleh Pangeran Grus ini sudah mencapai titik awakening, seluruh area yang berada di pertempurannya ataupun yang mengelilingi dia akan berubah menjadi layaknya tanah liat. Atau bisa saja bangunan yang disentuh oleh Pangeran Grus ini akan menjadi tanah liat dan ini akan mempermudah baginya untuk menciptakan golem raksasa dengan jumlah yang begitu banyak. Dan para raksasa ini pun akan hidup dan dia bisa mengendalikan itu dengan sesuka hatinya. Overall, dengan kemampuan buah iblis tanah liat ini tentunya akan sangat membantu khususnya Angkatan Laut yang akan membuat mereka memiliki pasukan tempur yang luar biasa besar dengan bisa menciptakan beberapa golem untuk menambah daya tempur mereka di Hachinozu. Yep, mungkin itu saja yang bisa teman-teman analisa dan jabarkan terkait dengan buah iblis yang dimiliki oleh Pangeran Grus. Mungkin dari kalian punya pendapat lain tentang buah iblis ini. Silahkan tulis di kolom komentar, oke? Terima kasih dari kalian yang sudah mau ikut berlayar bersama-sama hari ini ya. Sampai jumpa di pulau berikutnya untuk teori yang lebih menarik lagi untuk kita berdebatkan bersama-sama. Sekian dari Tamagon dan turunkan jangkar. Mari kita berlabuh.